Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai materi ini, syaratnya adalah notebook kalian sudah diinstal JDK, Java Development Kit. Di sini folder instalasinya, kalau di komputer saya ada di C, program file, kemudian masuk lagi ke folder Java dan ada folder JDK 1.8. Dan di sini folder instalasinya. Jadi sebelum memulai materi ini, pastikan kalian sudah menginstal Java Development Kit JDK yang digunakan untuk pengembangan dan programming menggunakan bahasa Java. Baik, saya mulai dengan menggunakan editor yang paling sederhana dan pasti ada di notebook ya. Ada bisa menggunakan notepad atau ada juga wordpad. Baik, saya mulai dengan komentar. Nah, bagaimana caranya membuat komentar di dalam bahasa Java? Caranya adalah dengan menggunakan garis miring sebanyak 2 kali, komentar Java. Nah, ini komentar dalam satu baris. Nah, bagaimana kalau terdiri dari banyak baris? Nah, ada cara lain untuk memberikan komentar. Nah, caranya adalah dengan menggunakan garis miring bintang dan diakhiri bintang garis miring. Nah, ini komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris. Nah, yang berada di dalamnya yang saya blok ini adalah komentar. Yang perlu saya ingatkan kembali adalah komentar bukan kode program. Komentar hanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu, memberikan komentar ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan komentar. Dan ini berlaku umum untuk semua bahasa pemrograman. Komentar tidak akan pernah dieksekusi, tidak akan pernah dikompil, hanya menjelaskan sesuatu hal yang penting. Nah, saya mulai dengan keyword. Keywordnya dalam bahasa Java class. Saya buat kelas dengan nama kelas file 1, kemudian diikuti dengan begin kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup pasangannya. Jadi ada begin kurung kurawal buka dan end kurung kurawal tutup. Nah, di dalam kelas yang saya beri nama file 1 ada satu metode public static void main. Ada metode main diawali dengan kurung kurawal buka begin dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup end. Nah, di sini saya sudah selesai membuat struktur dasar dari
bahasa Java. Ada satu kelas dan di dalamnya ada satu metode utama, metode main. Nah, yang perlu diingat, poin pentingnya adalah bahasa pemrograman Java, bahasa Java itu sifatnya case sensitive, yang artinya adalah bahwa bahasa ini membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Saya membuat kelas baru dengan keyword class. Kelasnya semua dengan huruf kecil. Nah, ini menjadi suatu hal yang menjadi wajib dan tidak bisa saya ganti dengan kelas dengan huruf kapital atau kelas yang huruf C-nya besar dan yang lainnya kecil. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan dalam bahasa Java. Bahasa Java membedakan kelas yang hurufnya kapital dan kelas yang hurufnya huruf kecil semua. Keyword yang benar adalah keyword kelas dengan huruf kecil semua. Nah, ini berlaku untuk semua keyword yang ada di dalam bahasa Java. Public, static, void adalah keyword-keyword yang sudah disediakan dalam bahasa Java. Begitu juga dengan string. Huruf S-nya itu harus huruf kapital. Tidak boleh saya rubah menjadi S-nya kecil, ya. Jadi saya buat sedikit catatan. Case sensitive, ya. Ini tidak berlaku untuk semua bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak case sensitive. Baik. Kemudian program pertama ini seperti belajar bahasa pemrograman yang lain. Hal pertama yang kita pelajari adalah menampilkan kalimat, dan kalimat apa yang sering sekali ditampilkan. Kalimatnya adalah kalimat hello world. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Sistem out.println hello world. Nah, untuk menampilkan kalimat itu syaratnya harus berada dalam tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, poin kedua yang harus diingat adalah baris-baris kode program yang ada di dalam metode main, ya, hampir semuanya diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, poin penting itu saya tambahkan lagi, saya catat titik koma. Nah, poin ini yang sering menjadi kesalahan yang sangat sering sekali terjadi pada programmer pemula bahasa Java. Baik, kalau sudah selesai kita simpan. Nah, kita simpan file save as. Nah, kita arahkan ke folder instalasinya di C, program file, kemudian Java, kemudian folder JDK dan folder bin. Nah, nama dari filenya adalah file 1.java. Extensionnya jangan lupa extension .java, bukan txt. Txt untuk text document.
sedangkan konteksnya sekarang dalam bahasa pemrograman Java. Oleh karena itu kita gunakan .java. Oke, kalau sudah dan lokasinya sudah benar, save. Kalau sudah save sekarang, nah bagaimana cara compile dan eksekusinya? Nah, kita gunakan juga yang paling sederhana sekali, menggunakan command prompt. cmd command prompt. Nah, sama seperti tadi, kita harus masuk ke folder instalasi Java. Caranya change directory cd slash untuk kembali ke directory awal, kemudian masuk ke directory instalasi Java cdpr. Saya tidak mengetikkan semua, saya hanya mengetikkan PR dan dilanjutkan dengan menekan tombol tab. Oke, udah ketemu. cd berikutnya cd Java, kemudian cd jdk, cd bin. Nah, kita lihat dulu. Oke, di sini sudah ada filenya yang kita simpan tadi, namanya file 1.java. Yang kita kerjakan adalah compile java c diikuti dengan nama dari filenya, file 1.java. Nah, kalau sudah, kemudian seperti ini, tidak ada pesan error apapun, dan di sini juga terlihat setelah proses kompilasi, di compile akan menghasilkan satu file baru, file 1.class. Nah, kemudian baru setelah itu kita mengeksekusinya dengan perintah Java diikuti dengan nama dari kelasnya. Nah, di sini sudah saya beri nama file 1. Oke, kalau udah enter. Nah, sampai di sini aplikasi kita sudah bisa menampilkan kalimat hello world ke layar. Nah, saya beri catatan lagi. Jadi selain poin-poin berikut, untuk compile kita gunakan java c, kemudian diikuti nama file.java. Sedangkan untuk running, file executable-nya Java, kemudian diikuti nama class. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, masuk ke materi selanjutnya tentang variabel. Oke, dibuat baru file notepad yang baru. Nah, di materi selanjutnya saya akan berbicara tentang variabel. Nah, ini saya buat komentar dulu. Saya ingatkan kembali, komentar hanya menjelaskan sesuatu, tidak akan dieksekusi, dan sifatnya opsional. Artinya bisa ada dan bisa tidak ada, kembali lagi tergantung kebutuhannya. Oke, saya buat kembali, nama kelasnya adalah kelas, harus huruf kecil semua, kelas file,
kurung kurawal buka dan diakhiri kurung kurawal tutup, begin dan end-nya. Kemudian di dalam kelas harus ada satu metode utama, public static void main, metode main. Kemudian string arguments, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke, udah. Nah, sekarang variabel. Variabel itu apa? Variabel digunakan untuk menampung data. Nah, itu definisinya. Itu yang perlu diingat. Saya tambahkan sedikit. Variabel untuk apa? Untuk menampung data. Oke. Nah, saya lanjutkan kembali. Saya akan mendeklarasikan variabel. Nama dari variabelnya adalah nama depan. Nah, variabel ini nantinya digunakan untuk menampung data kalimat, ya. Dan oleh karena itu diawali dengan string. String nama depan. Variabel nama depan yang digunakan untuk menampung data kalimat atau string. Nah, ini yang disebut dengan pendeklarasian variabel. Nah, setelah saya deklarasikan, saya isi nilainya dengan kalimat John. Oke, di sini sudah berhasil saya buat kembali. String nama belakang sama dengan Maxwell misalnya. Dan perhatikan di sini setiap baris kode program selalu saya akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian saya tampilkan ke layar nama depan dan nama belakang. Oke, kemudian saya tambahkan lagi variabel string nickname. Nah, perhatikan di sini kalau di atasnya setelah pendeklarasian variabel dengan nama yaitu nama depan, kemudian langsung saya inisialisasi dengan nilai John. Nah, ini gaya pendeklarasi yang pertama. Nah, ada beberapa programmer yang memisahkan antara pendeklarasian dan inisialisasi. Nah, ini pendeklarasiannya. Nah, bagaimana inisialisasinya berada di baris yang berbeda. Definisi inisialisasi adalah pengisian nilai awal. Jadi, variabel nickname saya isi nilai awalnya dengan John. Nah, ini dua cara pendeklarasian. Saya tampilkan juga ke layar. Nickname. Oke, udah. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 3 variabel dengan tipe data string. Tipe data ini artinya bisa digunakan untuk menampung data kalimat. Nah, saya buat variabel yang lain. Misalnya saya buat variabel char. Nah,
variabel char digunakan untuk menampung data karakter. Nah, kalau string untuk menampung data kalimat, tipe data kalimat, char hanya bisa digunakan untuk menampung satu karakter, satu huruf. Contoh, char, saya buat char 1. Char 1 saya isi dengan abjad A. Nah, ini yang perlu diingat, biasanya untuk tipe data karakter nilainya harus diapit dengan tanda petik 1 dan hanya bisa menerima satu karakter. Nah, yang berikutnya misalnya char 2. Nah, char 2 saya isi nilainya dengan angka 70. Nah, kenapa 70? 70 kenapa bisa angka? Karena angka 70 adalah nilai ASCII untuk karakter atau huruf tertentu. Nah, kita lihat, kita tampilkan ke layar. System.out.println char 1 kemudian char 2 kita tampilkan ke layar. Dan saya ingatkan kembali, setiap baris kode program yang ada di dalam metode main biasanya diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat bagaimana. Oke, kita lihat clear. Oh, kita simpan dulu. Kita simpan nama filenya. File 2. Oke, kita simpan file, save as. Nama dari filenya adalah file2.java. Dan perhatikan lokasi dari penyimpanannya ada pada folder instalasi Java. Save. Oke, kalau udah kita lihat clear screen cls java c, kemudian diikuti dengan nama file 2.java. Oh, ada yang salah. Nah, di sini sudah diberitahu oleh Java posisi kesalahannya di mana. Ini di sini. Char 1. Oh, ternyata char harus dideklarasikan dengan huruf kecil. Char karakter. Saya save kembali. Clear screen. Oh, masih ada yang salah. Apa salahnya, kita lihat. Method println. Oh, di sini. Print artinya saya kurang n. Print line. Oke, udah. Clear screen kembali.
Java C file 2.java. Oke, udah berhasil. Kita lihat di sini. Nah, di sini bertambah ya, bertambah pada saat compile-nya dari file 2.java, outputnya adalah output executable class file.class. Nah, bagaimana mengeksekusinya? Mengeksekusinya di keyword Java dan nama kelasnya file. Oke. Berhasil dengan baik. Oke, kalau udah, ini saya modifikasi sedikit nama depan dan nama belakang. Nama depan saya sambung nilainya dengan spasi ya. Jadi nilai dari variabel nama depan saya sambung stringnya dengan karakter spasi dan diikuti dengan nilai dari variabel nama belakang. Saya simpan kembali, ini saya modifikasi sedikit. Saya compile ulang, kemudian eksekusi. Oke, udah benar ya. Nah, di sini juga terlihat nilai atau angka 70 adalah nilai ASCII dari huruf F. Baik. Saya akhiri materi ini dengan ucapan semoga bermanfaat dan selamat belajar.